A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salawatullahi wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa khamalati arsyihi wa jami'i khalqi ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alaihi wassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jumpa lagi sobat jati diri dengan channel kita, channel Jati Diri. Di sini kita memasuki episode ke-7, di mana episode 6 yang kemarin kita sudah membahas tentang khusyuk. Bagaimana khusyuk itu tercapai? Dia tercapai apabila terjadi keseimbangan antara kondisi jasad, umur jasad seimbang dengan umur ruh. Umur jasad 40, umur sejoknya juga 40. Sehingga terjadi keseimbangan. Keseimbangan itulah yang akan membuat kita fokus dalam sesuatu, khusyuk dalam mencapai pemahaman, dalam pembelajaran akan sesuatu. Itulah metode yang namanya keikhlasan. Sekarang episode kali ini kita coba memasuki atau mencoba membahas tentang kebaikan. Tentang bagaimana atau arti dari kebaikan itu. Berbuat baik itu sangat bagus, tapi belumlah memadai. Dalam artian kebaikan itu harus tiba di yang namanya kebenaran. Semua kebaikan belum tentu benar, tapi kalau benar udah jelas baik. Maksudnya bagaimana? Nah, kadang kalau kita berbuat kebaikan hanya sampai di kebaikan toh, itu kita kadang mengklaim kalau kita yang benar, sehingga kita tidak mencapai keutuhan dari kebaikan itu sendiri. Tapi jika kita mampu berjalan terus setelah berbuat baik, kita mampu menyaksikan kebaikan itu sejatinya dari yang Maha Kuasa, dari Allah Ta'ala, kita akan memperoleh keutuhan dari kebaikan itu sendiri yang disebut dengan ikhlas. Nah, ini yang coba kita ingin petakan di sini. Kita ingin coba bahas di episode kali ini. Oke. Kebaikan itu sendiri perlu diseimbangkan yang namanya kebenaran ya, sampai tiba di kebenaran. Ini maksud kebenaran itu tiba kepada jati diri, tiba kepada diri. Banyak kebaikan itu, perbuatan-perbuatan kebaikan atau amal-amal itu kita lakukan hanya terfokus di luar diri, sehingga dia lebih bersifat aksesoris kalau dimaknai ya. Kebaikan itu kita melakukan suatu kebaikan di luar diri sifatnya hanya temporer atau aksesoris toh. Sifat aksesoris itu hanya digunakan di saat ingin ditunjukkan atau dipamerkan. Sesuatu yang tidak mampu menyentuh eksistensi diri, dia sifatnya temporer, hanya berada di luar. Sejatinya kebaikan itu kita arahkan ke dalam, ke diri, sehingga kita mampu menemukan eksistensi diri, sejatinya diri. Disitulah berjalannya kebaikan sejati itu, karena dia akan menemukan namanya kebenaran. Semua agama, kepercayaan apapun yang ada di muka bumi ini, entah dia Hindu, Buddha, Yahudi, Nasrani, Kristen, atau Islam sekalipun, itu semuanya menganjurkan umatnya atau mendidik umatnya supaya berbuat baik, supaya menjadi yang baik. Tapi hanya satu agama yang mampu meneruskan perjalanan dari kebaikan itu sampai tiba di namanya kebenaran. Dia harus melalui namanya fase keikhlasan untuk tiba di kebenaran. Nah, kebenaran ini yang mampu menunjukkan jalan ke situ hanyalah Islam, agama Islam. Agama yang lain mereka kebanyakan hanya tiba di titik kebenaran saja, bahkan banyak kebenaran itu diklaim sebagai dirinya, sebagai perbuatan dia, sehingga banyak terkesan memelintir kebaikan itu menjadi unsur-unsur yang bersifat politis, hanya untuk mencari pengaruh, mencari massa atau segala macam untuk kehormatan. Dia larinya kalau di Islam itu memang ditujukan ke tauhid, ke Allah Ta'ala. Kalau kita tidak mampu tiba di situ, ya kita akan dibegal oleh pembegal tauhid yang sudah pernah kita bahas. Itulah berhala itu, dia akan tiba di berhala Lata, Uzza, Manat, Hubal. Dalam artian kebaikan yang kita lakukan itu, ya kita ingin di berhala Lata itu kita dijebak dengan superior. Wah, kita ini yang paling baik.
Kita ini yang yang seharusnya diutamakan. Kalau di wilayah Uzza pun dia akan dijebak dengan penghormatan. Dia berbuat baik semata-mata ingin dihormati, ingin disanjung, ya itulah, ingin dihormati, ingin ditunduk, semua orang tunduk ke dia. Nah, itu kebaikan semata-mata dia lakukan begitu. Begitu pula kalau yang terjebak di wilayah manats, kemuliaan, dia berbuat baik semata-mata semua manusia untuk menyanjung dia, meninggikan dia, memuliakan dia. Ini yang pekerjaan para berhala itu, mengklaim, dia mengarahkan kebaikan itu tidak sampai kepada Allah Ta'ala, dihalangi sama dia, sehingga kita terhalang sampai di situ aja. Bahkan si Hubal yang menjebak hambanya itu dengan perbuatan baik, tidak segan-segan menggiring hambanya itu, saking merasa paling berbuat baik, paling benar, paling segala macam. Dia giring hambanya itu untuk lebih melewati batas, sehingga tidak segan-segan mereka mengklaim kalau mereka itulah sang kebaikan itu, mereka itulah sang kebenaran itu. Nauzubillah min dzalik. Nah, di sini kalau kita tidak mampu memahami itu, tidak menyentuh eksistensi diri, kita akan terjebak dengan 4 berhala itu yang menghalangi manusia dengan Tuhannya. Nah, disinilah kehebatan dari Islam itu sendiri, tanpa mendeskripsikan agama lain, tidak. Islam yang mampu menjelaskan, yang mampu mengurai, yang mampu memberi keterangan di situ. Sampai di mana sebaiknya kebaikan itu. Sejatinya kebaikan itu kita harus tiba sampai di hadapan Allah Ta'ala. Mampu melihat dia, mampu melihat yang maha benar. Karena kebaikan itu satu anak tangga menuju mahligai ketuhanan. Yang mampu berbuat baik itu sudah sangat dekat dengan tirai-tirai ketuhanan. Cuma dia dihalangi. Kalau tidak mampu melihat secara jernih, dia dihalangi oleh 4 berhala tadi, Lata, Uzza, Manat, Subal. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Jadi kalau terhalang dengan itu, seluruh amal ibadah kita sifatnya hanya temporer, sifatnya hanya sebagai perhiasan yang hanya digunakan dikala perlu, atau dikala ingin tunjukkan, atau dikala kita lagi benar-benar memerlukannya, tidak menjadi utuhnya diri. Nah, sehingga manusia mengalami kebaikan itu pasang surut. Kadang dia bisa berbuat baik tapi tidak konsisten, besoknya dia akan berbuat hal-hal yang tidak baik, atau kadang kebaikan dia manipulasi menjadi hal-hal yang tidak baik. Kurang lebih seperti itu. Jadi disinilah saya ingin mengulas lagi, tetap tidak jauh dari konteks kita dari dahulu, tetap berdasar pada diri. Selalu kita mengarahkan apapun itu ilmu itu, kita harus hadapkan ke diri. Bagaimana dengan ilmu dan amal itu kita mampu membongkar hakikat diri. Emang yang saya bahas ini hanya sekelumit kecil ya, istilahnya dalam konteks kecil, yaitu konteks diri. Kita berbicara masalah wadah, tempat. Kalau yang saya tadi gunakan rukun insan. Nah, rukun insan ini berbicara wadah, tempat. Skalanya kecil, hanya menyangkut diri. Kalau kita berbicara rukun iman, itu skala besar. Rukun iman dan rukun Islam. Ini skalanya besar, luas. Ini 7 lautan, 7 lautan bahril Allah ini. Yang kalau dibahas memang harus punya ilmu-ilmu khusus yang mempunyai ketinggian ini yang mampu mencapai. Saya hanya membahas skala kecil, skala diri, bagaimana kita memprioritaskan diri. Cuma dengan skala kecil ini yang berbicara wadah, dia mampu menampung ini semua. Dia akan bisa menampung semua yang namanya rukun iman, rukun Islam, yang dalam aplikasi penerapannya, dia harus butuh wadah. Seluas apapun ilmu kita di dalam rukun iman, rukun Islam, kalau tidak ada wadah diri, ini tidak akan terwujud. Atau dia akan ngambang, dia akan nguap. Makanya yang saya bahas hanya walaupun skala kecil, tapi dia sangat dominan ya, sangat berperan sebagai wadah untuk mengaplikasikan rukun iman dan rukun Islam. Nah, demikian adanya. Jadi sekali lagi tetap saya berfokus pada pembahasan diri di rukun Islam, di rukun insan, supaya tercapainya yang namanya kebenaran sejati. Kita berbuat baik itu tidak sia-sia, tidak percuma. Jadi dia mampu tiba sampai di kebenaran. Nah, inilah yang dibilang kebenaran itu. Selalu mengarahkan ke diri, selalu mampu kembali ke innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu itu dari Allah,
kembalikan ke Allah. Kita harus tahu jalan mengembalikannya dan kita tahu bahwa itu semua dari Allah. Untuk mengetahui itu dibutuhkan kesadaran. Hanya kesadaran yang memberi kita pemahaman, pengenalan bahwa segala sesuatu apapun itu dari Allah. Dan kita harus tahu bagaimana cara mengembalikan itu ke Allah. Jadi dari Allah kembali ke Allah. Itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini jadi maksud dari kita berbicara tentang ini, aku tidak akan pernah keluar dari konteks diri pembicaraan. Jadi karena inilah kunci kita di dalam hidup ini, inilah yang maksud Allah dalam mentasbihkan apa yang di alam ini. Dia berkehendak menciptakan alam ini, salah satu ya hanya satu, dia ingin dikenal, dia ingin diketahui, dan dia memilih wadah, dia menggunakan cara untuk memperkenalkan diri di alam semesta ini dengan konteks kuda iradahnya, yaitu menggunakan konsep diri kita sebagai manusia yang Allah pilih, bukan malaikat, jin atau apapun, tapi manusia yang dipilih sama Allah Ta'ala, kita yang sudah dia ridhoi, yang sudah dia kehendaki sebagai tempat dia menterjalikan akal ini. Nah ini yang jangan kita sia-siain. Dalam artian jangan hanya tuntas sampai di berbuat baik toh, tanpa mampu tiba di hakikat kebaikan itu sendiri, itu namanya kebenaran. Sangat merugi. Karena yang dipermasalahkan, yang diinginkan di hadapan Allah itulah kesaksian. Kalau kita hanya berdasarkan amal toh, berharap amal ibadah kita banyak ini amal ibadah, tapi tidak mampu menyentuh eksistensi diri sebagai media Allah dalam menjadikan afalnya, ya bisa dikatakan amal ibadah kita sia-sia. Karena pasti tertolak, dia akan melewati beberapa lapisan amal ibadah itu. Lapisan langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh. Itu akan diperiksa sama malaikat. Di langit pertama yang dia periksa itu rasa bermegah-megah, yang pernah kita bahas di episode kedua kalau nggak salah. Sampai di langit ketujuh, terakhir diperiksa ada riaknya. Kalau ada riaknya itu tertolak semua. Sampai tiba di langit ke-8 sekalipun, yang langsung cross-check Allah Ta'ala. Allah mengkrosek seluruh amal ibadah kita, ternyata tidak ada dia di situ, tidak sampai pada yang namanya hakul yakin kebenaran itu. Hanya semua otoritas kebaikan, tapi isi dari kebaikan itu sama sekali tidak menyentuh esensi Allah Ta'ala di situ. Nah, sehingga Allah pun murka, Allah pun tidak menerima amal itu, dilemparkan kembali ke hambanya. Nah ini pentingnya kita mengenal itu diri ini, karena hanya diri inilah pintu menuju dia, hanya diri inilah wasilah atau jalan atau wadah kita tiba di hakul yakin yang namanya kebenaran itu. Kita menempatkan kebaikan itu di luar diri, itu kurang menyentuh ya, sifatnya temporer, jadi anggot-anggotan, bisa berbuat baik sekarang, besok liau lagi ya gitu jadinya. Tapi kalau dia sudah mampu dengan ilmu dan amal itu membongkar jati dirinya, sehingga dia ketemu perjalanan hakikat kebenaran, itulah yang namanya kebaikan sejati. Tiba dia di pokok dari yang Allah kehendaki ini. Dan hanya Islam yang mampu menjabarkan ini. Di agama-agama lain tidak ada yang mampu tiba di sini. Karena mereka sudah dihalangi oleh 4 berhala tadi. Kita aja mendeteksi keberadaan 4 berhala itu, hanya Islam yang mampu memberitahu adanya Lata, Uzza, Manat, Subah. Begitu. Jadi perlu sekali kita untuk menggunakan konsep diri ini. Tiba di namanya kehendak Allah itu. Nah, di dalam konsep diri itu yang dicari ini tadi ya, wajah ketuhanan ini di dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini yang dibilang kebenaran itu. Jika kita melakukan suatu kebenaran, kita mampu tiba di sini, yang kita lihat adalah kebenarannya Allah Ta'ala, yang kita lihat wajah dia, bahwa dialah sang kebenaran itu, berarti sah kebaikan kita. Tapi kalau hanya tiba di diri, tiba di Lata, Uzza, Manat, Subal ini yang menghalangi untuk masuk ke sini, nah itu tertolak. Dia hanya berbangga-bangga di sini, ujub ria ini yang menggiring kita ke sifat-sifat yang dimurkai Allah ini, Lata, Uzza, Manat, Subal, ujub ria, takabur, sum'ah, segala macam. Mereka punya kerjaan ini, Lata, Uzza, Manat, Subal. Mereka menjaga pos-pos ini, mereka juga mencegah hambanya ini dari jauh. Mereka sudah tunggu di sini. Apabila masuk pintu 1 yang jaga si Lata, Uzza yang menghalangi si Uzza. Pintu kedua, pintu ketiga si Manat, pintu keempat si Hubal.
Walaupun di sini Allah taruh para malaikat. Kalau di pintu pertama ini yang menjaga malaikat Jibril alaihissalam, di sini Mikail alaihissalam, ini Israfil peniup sangkakala alaihissalam, di sini Israel pencabut nyawa. Ini semua ada malaikatnya menjaganya. Tapi jauh dari pintu ini sudah ada ini tukang begal ini, tukang ngintip. Jika ada hamba yang mau masuk ke sini, ini dibelokkan sama mereka. Mereka yang mengaku sebagai Tuhan itu, seakan-akan dialah Tuhan itu, dialah sang kebenaran. Ini Lata, Uzza, Manat, Suba. Itu ada semua dalam diri manusia. Sehingga dia mengklaim kebenaran itu dirinya, dia nggak tembus sampai ke sini, terhalang. Sekali lagi perlu kita ketahui ini. Kalau tidak kita sia-sia dalam berbuat amal, kita terjebak dalam halusinasi. Kita berpikir siang malam kita sudah ibadah, sudah berbuat baik. Ternyata setelah tiba di hari penghisaban, hari perhitungan, ya kita melihat amal kita setinggi gunung, tapi setelah kita datangi itu cuma bayangan fata morgana. Di surah Yasin ada dijelasin itu. Jadi kita hanya mendapat bayang-bayang toh, karena sudah dirampok sama mereka ini. Lata uzamanat subal, semua yang kita usahakan itu sia-sia. Mereka membelokkan ini. Nah sejatinya kita harus tiba sampai di pemahaman tauhid yang akhir ini, dari pemahaman diri. Demikian. Nah di sini saya coba membahas juga ada saudara saya, rekan saya, sahabat jati diri juga mencoba ingin dipetakan profilnya, bagaimana cara menjalani diri itu di dalam wilayah kudrat iradah. Misal beliau namanya Abdul Taha Hussein, 18 Juni 1984. Ini saya sudah perhitungkan di sini, saya coba deteksi keberadaan beliau ini. Beliau berada di pintu ketiga ya, dihembuskan ruhnya itu di pintu ketiga dan dia harus pulang melalui pintu ketiga ini. Pintu ketiga ini kalau di surat Al-Ikhlas itu walam yalid walam yulad. Jadi tidak di langit, tidak di bumi, tidak beranak dan tidak diperanakan. Di sini tidak ada Allah itu tidak terikat dan tidak bisa didefinisi. Ya kalau dimanifestasikan di dalam hafal Allah dalam sholat itu dia di dalam sujud, posisi sujud. Kalau dilihat di pentasbihan di alam semesta ini dia diwujudkan sama air. Air itu selalu mencari tempat terendah, dia posisinya sujud, itu air. Dan air ini sifatnya dia itu ikhlas. Dalam artian coba lihat air, dia tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa dan tidak berbentuk. Dia akan berbentuk dikala dia menempati tempat. Ini air. Sehingga dia kalau mau ingin melihat yang mana yang dibilang lam yalid walam yulad itu coba lihat air itu. Memanifestasikan keikhlasan. Dia ada di posisi sujud. Nah, air itu. Kalau api dia di posisi tauhid, dia berdiri. Ini pun tetap berdiri dia tauhid. Kalau ini yang pintu kedua ini angin, posisi ruku. Dia menyimbolkan akhlakul karimah. Posisi ruku itu orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang mempunyai rasa penghormatan terhadap sesama. Budi pekerti, akhlakul karimah yang baik ini, angin. Kalau yang keempat ini dia dalam posisi duduk, tanah ya. Posisi duduk ini tanah. Kenapa tanah? Kalau kita ingin lihat tanah atau bumi, kita coba lihat di cahaya bulan itu, pantulan di bulan. Suka di bulan itu kan kalau malam hari, apalagi bulan purnama, ada gambar itu orang bilang ada gambar kayak ayam atau ada gambar orang kayak duduk tahiyat. Itu bayangan bumi yang dipantulkan ke bulan. Jadi terlihat bayangan bumi itu dalam bentuk orang duduk tahiyat. Ini buktinya. Tanah itu sebagai simbol dari yang namanya tawadu atau sabar, sehingga dia ada di posisi keempat, posisi duduk dalam sholat itu. Nih, ini yang kita lihat di dalam wajah Allah itu ini. Begitu. Nah, untuk mencapai ini, mohon maaf ini bukan sekedar saya temukan begitu aja atau rekayasa saya tidak, atau sekedar saya menghayal-hayal, menggambar-gambar tidak. Ini melalui penelusuran yang hanya bisa dicapai dengan para ahli tarekat. Itu ada yang namanya metode atau tarekat. Di Islam itu kan sebenarnya ilmu itu kalau dibedah dia, dibuka ilmu itu ada 4. Syariat, hakikat, maaf.
Tarekat ini ya, tarekat, hakikat, baru ma'rifat. Nah, ilmu itu kalau dibuka begitu, pas dibuka dia ada ini. Syariat itu syarat atau ketetapan atau hal-hal yang mendukung sesuatu. Kalau tarekat ini pola, cara atau jalan, metode. Hakikat makna atau yang tersirat di dalam syarat itu yang dituju. Nah, kalau makrifat itu bentuk yang disyaratkan, yang dijelaskan di dalam syarat itu bentuk yang dituju sama ini tarekat. Jadi perjalanan ini kita melalui perjalanan ilmu yang sesuai dengan syariat, tarekat, hakikat, sehingga saya ketemukan ini. Allah sudah memandu kita memasuki wilayah ini dengan ilmu yang dia jelaskan di dalam asma'nya, asmaul husna. Jadi dia bentangkan alam ini dengan lapisan terluar itu asma'nya. Kita masuk lewat situ, lewat asma dengan zikir, dengan pola-pola tertib, pola-pola tertib dalam melakukan satu pola perjalanan atau tarekat. Kita masuk dengan sekian lama kita berlatih di situ dengan izin Allah dan kemudahan yang Allah kasih, sehingga kita dibawa ke sini. Tibalah di tujuan dari zikir itu sendiri. Setelah menjalani perjalanan demikian, kita ketemu yang namanya ma'rifat. Ini yang kita saksikan di dalam perjalanan ini. Sehingga ketemunya pintu ketuhanan ini. Jadi ini nggak hanya asal saya ucapkan begitu saja, tapi saya sudah melakukan perjalanan di sini. Kalau ada dari rekan-rekan atau saudara-saudara saya bersama muslim yang ingin mencoba menelusuri ini, yang sudah pernah atau ada basic tarekotnya, atau beliau seorang guru tarekot, silahkan menelusuri ini. Jadi tarekat itu dia harus mampu menjalani, cuma dengan satu syarat. Kalau mau bermain di syariat, di tarekat itu syaratnya harus sempurna. Ini dia harus mengerti posisinya. Kalau dia masih di amarah lawama mulhimah, dia bermain tarekat, dia akan diarahkan di wilayah ini, wilayah alam bawah. Dia tidak akan mampu tiba di aziz. Ini dulu yang dia bereskan. Posisi dia di amarah lawama mulhimah, harus dia kerjakan dulu ini. Kalau tiba-tiba dia langsung main tarekat, main zikir, main segala pola tarekat, dia akan bermain di wilayah-wilayah mutasyif, wilayah alam bawah. Yang diketemukan cuma alam-alam keinginan, alam syahwat, alam halusinasi. Yang dia paling ketemukan di situ ini berhala-berhala ini. Mereka yang langsung mencegat di sini. Ini pintu mutmainah ini dicegat sama para berhala itu di sini. Yang mereka cegat ini berhala ini. Nah, mereka cegat masuk pintu mutmainah sehingga kita hanya terkatung-katung di sini. Ini yang harus kita pahami, kita harus sadari. Kalau mau membuktikan itu, kecuali dia sudah mampu masuk di mutmainah, posisi mutmainah inilah baru dia coba main di wilayah tarekat. Insya Allah dengan izin Allah dia akan diperjalankan di sini. Di mutmainah dia berjalan menemukan ridha Allah itu. Nah, inilah bentuk ridha Allah. Dia ridhakan kita untuk mengetahui yang kita tuju Allah Ta'ala dia perlihatkan. Setelah kita tiba di maradiyah, dia akan kasih lihat ini kita peroleh ini di posisi maradiyah, posisi keridaan dia, posisi yang dibilang di dalam wilayah penciptaan dia, wilayah kun. Ini ada di wilayah kun, bainal kafi wan nun. Jadi yang dilihat di bainal kafi wan nun itu di antara huruf kaf dan huruf nun itu ini yang kita dapat. Kalau mencipta itu cuma dengan kalimat kun jadi. Nah inilah yang membuat alam semesta itu jadi, wajahnya ini. Ini yang ada di posisi maradiyah. Nah, cuma kalau kita bahasakan di awal, memang kita dituntut untuk keabsahan ini bagaimana untuk penelusurannya. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail untuk penelusurannya, kecuali kita main di wilayah tarekat. Cuma dengan syarat dia sudah ada di mutmainnah. Kalau masih di sini, sebagaimanapun hebat ilmunya sampai 7 lapis langit atau ilmunya amalnya selautan, dia tidak akan mampu. Tidak akan mampu berjalan di sini. Kalau dia masih ada di wilayah amarah lawama mulhimah. Kenapa? Dia tidak akan khusyuk. Ini bukan wilayah khusyuk. Dia akan carut marut ya. Dia akan dibegal di sini sama berhala. Bengkok kan dia tujuan. Jadi larinya sana sini. Jadi nggak langsung ke tauhid. Nah, kalau cali sudah masuk di mutmainah, baru dia mampu tiba di sini. Menyaksikan kebenaran dari afal Allah. Jadi ini wajah afalnya. Yang dibilang kudrah iradahnya itu ini. Ini yang dibilang gerbang ketuhanan itu. Kita harus masuk ke sini.
Ini baru wajah afalnya ya. Ini kita harus masuk. Nanti setelah hamba mampu memasuki ini, dia akan ketemu dengan Tuhannya. Di situ dia akan disahkan sama Allah Ta'ala. Dan dia akan dianugerahi permata diri. Kalau kita bahasakan apa namanya hikmah ya. Permata diri itu hikmah. Hikmah tentang diri, jati dirinya yang benar-benar mutiara hidup itu dia dapat. Setiap orang beda-beda, dia punya mutiara sendiri-sendiri. Setelah dia memasuki pintu ini, dia mampu kembali ke Tuhannya, Tuhannya akan meridhoi dia. Ya ayuhan nafsu mutmainnah, irji'i rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli jannah. Nah, yang dia panggil itu jiwa yang sudah tenang, wahai jiwa yang tenang, engkau sudah ridho bertuhankan aku pun ridho berhambakan engkau. Sini masuk ke dalam golongan, masuk ke surga. Nah, itu baru dikasih. Ketinggian itu kamil itu mahkota itu yang di sini yang dibilang hikmah itu. Ini hikmah itu. Hikmah. Mutiara. Dikasih kita mutiara diri. Di sini pakaikan mahkota kita sebagai hamba. Baru kita bisa dapat yang kita temukan di balik ini apa. Cuma itu aku nggak bisa buka sampai ke dalamnya. Aku hanya cukup menjelaskan bagaimana cara kita menemukan pintu ini dan kuncinya. Isinya ada apa di sebelah itu tergantung diri sendiri dalam perjalanan. Dia akan menemukan itu. Rahasia dirinya di situ di balik diri ini. Sejati rahasianya itu. Di balik pintu itu. Nah ini sekilas kita bicara tentang kebaikan. Kebaikan itu bagus, tapi belum memadai. Kenapa? Dia harus tiba di sini kebenaran. Baru dibilang kebaikan itu mutlak, sah. Yang dia saksikan kebaikannya Allah. Innalillahi, kebaikan itu dari Allah, kembalikan ke Allah. Yang berhak mengklaim kebaikan itu bukan kita. Kalau si berhala ini dia mengarahkan ke kita nih, la tauza manasuba. Kebaikan itu dia bikin kita yang klaim. Sehingga kita tersesat di sini. Tidak bisa menemukan ini. Kita hanya sampai di luar pagar. Dihadang sama mereka ini, sebegal-begal ini. Hanya sampai di sini, di Mulhimah. Mental lagi kita ke Amarah. Jasad jalan terus, umurnya sampai nggak sadar sudah 50, 60, 70. Tapi ini ke jalan-jalan nih. Kadang masih mandek di Amarah, Lawamah. Jika dia mampu berjalan di Mulhimah, sampai sini toh dia. Mental lagi dia ke sini. Ini karena ulah si berhala ini. Mereka menjaga jangan sampai manusia itu kembali ke Tuhannya. Ini berhala punya kerjaan. Ini harus kita pahami bahwa kita hidup ini benar-benar harus mengerti diri supaya jangan kepedean sama apa yang sudah kita lakukan. Sudah baik ini amal kita sudah banyak, haji sudah 10 kali. Bukan jaminan. Kita harus mampu kembali ke fitrah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi fitrahnya itu di sini, di mutmainnah. Baru kita bisa berjalan. Di sinilah namanya khusyuk itu. Khusyuk tercapai. Baru insya Allah ketemu ini. Allah bawa ke sini. Jadi kalau aku dituntut untuk membuktikan secara real ini apa rekayasa atau bukan, yes. Aku hanya bisa berbicara apabila sama-sama kita sudah ada di wilayah mutmainnah. Ayo kita main. Tapi kalau masih di sini, ya saya nggak mau berbicara sampai busa-busa juga. Menjelaskan orang yang masih di sini, ya dia akan membantah keberadaan ini. Nah, ibadah itu harus tuntas. Jadi kita harus fastabiqul khairat, harus pandai, harus cepat. Jangan lebih dulu jasad kita yang nyampe. Seharusnya jiwa kita dulu. Walaupun kita masih 30 tahun, alhamdulillah kalau kita punya jiwa sudah 40. Wih, luar biasa itu. Para nabi begitu. Kita berharap begitu, walaupun jasad kita masih 40, 30, tapi kita sudah di posisi mutmainnah, radiyah, maradiyah. Tapi ini kebanyakan manusia jasadnya toh yang berjalan terus. Jiwanya jalan di tempat, bahkan bolak-balik di sini. Nah, ini yang merugi. Nah, ini yang ingin saya bentangkan di sini ya. Kemudian saudara saya ini, saudara Taha Hussein, dia ketemunya di pintu ketiga, 41 tahun ya, beliau ada di posisi mutmainnah ya. Seharusnya selayaknya beliau ada di sini di mutmainnah. Mutmainnah, maaf tulisannya ya, tulisannya nggak bagus. Dia ada di posisi mutmainnah. Selayaknya seorang Taha Hussein itu ada di mutmainnah. Jadi dia dalam perjalanan hidup dia, target dia sudah di sini. Kalau masih di sini kasihan. Nah, obsesi dari seorang Abdul Taha ini, tujuan dia dalam berjalan itu, dia ini seorang yang sama juga ingin menunjukkan eksistensi, cuma di dalam
kehidupan, dia ingin lebih terlihat hidup. Dia ingin eksistensi kehidupan itu terlihat. Nah, ini dia yang tahan. Sehingga dia di sini orangnya penurut ya. Taha ini sangat penurut, taat orangnya. Dia taat, terus dia disiplin, dia orangnya tegas, dia keras, dia kuat kemauannya untuk mencapai kehidupan ini. Juga orangnya sabar, orang juga uh, tidak menutup hal dari pembelajaran, beliau suka belajar, beliau suka mencari pemasukan. Ini seorang Taha, Abdul Taha. Jadi posisi beliau ini sebenarnya posisi seorang hamba, lalu mencari apa namanya penghormatan. Beliau selalu menghormati, selalu menghargai sesuatu apapun itu, dengan tujuan supaya tercapainya kehidupan. Banyak ngalah orang ini. Si Taha ini, Abdul Taha ini orang yang suka mengalah. Yang penting kehidupan itu selalu fresh, selalu terjadinya kedamaian kehidupan. Ini seorang Taha luar biasa beliau ini. Sehingga kemungkinan insya Allah dengan izin Allah beliau mampu tiba di mutmainnah. Jadi kunci beliau ini kalau dalam perjalanan hidup itu ada di huruf ta. Ini kuncinya, harus perhatiin. Ketaatan, disiplin. Nah, beliau harus punya komitmen di dalam hidup, kedisiplinan. Kalau kita lihat beliau ini keluar pintu masuknya dan keluarnya dari pintu ketiga. Nah, ini pintu seorang hamba, sujud dia ya. Dia dalam posisi sujud. Posisi air. Cuma yang dia waspada ini si Manats. Hati-hati dengan berhala Manats yang menghalangi dia ke sini. Dia harus waspadai Manats ini. Berhala kemuliaan. Jangan sampai dalam seluruh usaha dia menghidupkan sesuatu, dia ingin hal yang hidup, hanya ujung-ujungnya supaya dia ingin dimuliakan. Wah, itu bahaya. Dia kejebak ini, jebakan Batman. Aturan yang dia temukan di dalam kemuliaan itu adalah keikhlasan. Ini wujud dari yang pintu ketiga ini adalah pintu keikhlasan. Dia harus ikhlas. Orangnya jujur ikhlas. Cuma dia belum mengerti yang namanya ikhlas itu. Sehingga dia berbuat ikhlas pun kadang suka ada feedback ke dirinya. Suka ada ungkit-ungkit penyesalan ke diri. Nah, itu yang kadang merusak keikhlasan itu. Jadi kita bicara sedikit tentang ikhlas ya. Bagaimana kita menemukan yang masuk ini. Beliau punya kunci untuk masuk ini dari huruf ta. Ini kunci beliau huruf ta ya. Ini harus lebur ke dalam dirinya. Ta itu taat. Jadi harus taat dengan dirinya, harus benar-benar konsekuen, konsisten. Apa yang dia inginkan harus dia mampu wujudkan dengan sistematis. Dia benar-benar terorganisir. Orangnya punya komitmen mau melakukan sesuatu ya benar-benar tertuju. Dan orang ini orang yang penuh kelembutan, orangnya orang lembut ini sosok Taha ini orangnya lembut, ramah ke sesama. Cuma kadang juga kalau lost control dia pada saat di titik terendah ini orang waduh bisa meledak ini bom waktu ini orang ini. Kalau marah edan-edanan ya udah kebendung. Nah, dia seharusnya mampu di sini supaya dia tidak bisa dipicu lagi oleh sifat-sifat amarahnya itu. Dia aturan di mutmainnah dia terjun bebas ke sini ke amarah. Kalau dia di amarah ini bahaya orang ini. Nggak bisa dibendung nih orang, kayak banteng kalau lagi ngamuk. Harusnya dia tetap mempertahankan di mutmainnah dengan cara ikhlas. Ya, ikhlas itu yang mana? Ikhlas pernah ditanyakan oleh para sahabat ke beliau baginda Rasulullah. Beliau menyebutkan ikhlas itu seperti susu. Susu. Ini ikhlas. Ini susu ya. Susu itu minuman yang sangat luar biasa. Minuman energi, minuman bergizi, minuman penuh kesehatan. Bahkan kita untuk tumbuh besar aja kita dikasih ASI sama ibu. Air susu ibu ini sumber kehidupan awal ini. Suplemen awal yang kita minum, saripati kehidupan awal yang kita asup untuk bertumbuh. Sampai orang dewasa pun masih suka susu ya. Dan sangat penting air susu ini. Cuma kita harus tahu susu ini. Air susu ini dia keluar dari mana? Nah, beliau Rasulullah juga sudah menjelaskan bahwa air susu itu keluar di antara sela-sela ya. Ini air susu, dia keluar di antara sela-sela kotoran dan darah. Nah, dua kondisi ini, kotoran dan darah, coba kita lihat. Tanpa sedikit pun dia tercampur dari komponen kotoran dan darah. Itulah yang dibilang susu itu. Tapi dia keluar dari pertarungan ini. Dari filterisasi kotoran dan darah. Coba luar biasa lo berbuat.
sesuatu yang begitu murni, yang begitu tinggi, yang begitu suci, kok dia keluarnya dari sini loh, kotoran dan darah. Keluar nih namanya susu ini. Sehingga dia benar-benar steril, air yang luar biasa, super super air super ini ya susu. Steril. Coba lihat ya, kotoran dari darah. Kotoran ini maksudnya apa? Kotoran inilah sifat. Darah ini pengorbanan. Nah, pengorbanan. Kadang kita berbuat suatu kebaikan menuntut keikhlasan, kita kembali lagi ke sifat ini berpengaruh di sini, di amarah, lawamah, mulhimah. Kondisi dia punya kestabilan jiwa. Kalau dia masih di amarah, lawamah, mulhimah, dia masih terikat sama sifat-sifat berhala itu lah, atau zaman suba. Dia masih suka ingin diungkit-ungkit, dipuji-puji, pokoknya ada feedback timbal balik. Pengorbanan. Nah, juga terkait di sini. Dia melakukan sesuatu itu sampai berdarah-darah istilahnya. Ujung-ujungnya apa? Dia mengharapkan hasil. Jadi dia memberikan sesuatu itu harus ada timbal balik, pengorbanan. Dia menuntut pengorbanan timbal balik. Dia tidak mampu bijak dalam menyaksikan apa yang dia lakukan. Sehingga di sini Allah didik dia dengan seharusnya dididik dengan sedekah itu salah satunya mengikhlaskan pengorbanan. Nah, ini yang mempengaruhi. Kalau dia terikut pengorbanan yang diungkit-ungkit sini tidak tercapai di susu, rusak. Susu itu sangat sensitif, kena ngilas setitik aja dia rusak. Setitik aja kotoran masuk ke susu habis ini basi. Makanya ini setitik aja dari hal-hal yang bersifat pengorbanan, kotoran masuk ke sini nggak ada namanya ikhlas terus. Basi dia jadinya, jadi susu basi. Nah, itu. Nah, selainnya seorang Abdul Taha itu beliau tiba di ikhlas. Jadi kalau sudah ikhlas itu beliau benar-benar berserah ke Allah Ta'ala dalam posisi sujud. Yang dilihat ketinggiannya Allah, bukan ketinggian dirinya. Beliau mampu mengisi ruang-ruang yang kosong, yang bawah. Tidak meninggikan diri. Jangan. Dia tidak bisa masuk ke sini. Itu cara meleburkan diri dengan huruf ta ini. Dia diikhlasin. Itu dari seorang Taha. Demikian sekilas yang saya petakan dari seorang Abdul Taha. Semoga ada manfaat buat beliau. Ini sekali lagi cuman garis besar ya. Saya tidak masuk sampai privasi dari seorang Taha. Jadi beliaulah yang berjalan, nanti tinggal beliau memposisikan dirinya aja, merasakan dirinya udah semana. Di 40-nya apa iya sudah di mutmainah, apa masih disuka marah-marah, masih suka pelin-pelan, atau masih suka ngotot. Dilihat aja sini kelakuannya. Kalau dikit-dikit marah, wah berarti bahaya nih, masih di amarah. Coba dinaikin lagi. Kalau ini masih suka galau, masih suka pelin-pelan, ada apa-apa ngeluh mulu ini berarti dia masih galau, masih 50-50 dia, belum jelas dia mau kemana. Nah, kalau dia di sini di mulhima ini keras kepala, ngeyel, tambeng. Nah, pokoknya di sini ngotot dia. Dia harus perhatikan nih. Tapi kalau dia sudah tiba di mutmainah, dia tenang. Real dia melihat segala sesuatu, fair dia melakukan segala sesuatu, dia temukan namanya keikhlasan. Begitu cara dia pulang. Seorang toha itu. Nah, jadi dia berjalan di sini, dia bertoha ini yang Allah tentukan dari Allah kembali ke Allah. Dia harus bisa kembalikan pintu ini. Allah hembuskan ruh yang dihembuskan ke fitrah seorang toha itu dari pintu ketiga, posisi sujud. Dia harus kembali lagi ke sini kalau beliau mau pulang ke rahmatullah, baru pulang ini harus tahu persis. Tahunya ini bukan menghafal huruf ta, enggak, bukan dihafal, tapi dileburkan dalam dirinya. Aplikasi huruf ta itu apa? Ikhlas. Dia harus jadi orang ikhlas. Yang dia waspadai ini mana? Hati-hati. Ini berhala yang suka menjerumuskan hambanya ke kesombongan. Manat ini sombong. Ujub pria takabur dia nih kerjanya si Manat. Dia bisa jungkir balikan seorang Taha ke amarah. Ini gampang sekali meluncur ke sini amarah ini si Taha. Jadi berhati-hati beliau dalam menghadapi ini. Nah, itu aja kurang lebih. Semoga kita semua dalam rahmat Allah, dalam petunjuk Allah diberi yang kemudahan, dan sekali lagi saya mohon maaf atas lebih dan kurangnya. Sini kita hanya semata-mata untuk saling mengingatkan aja, saling tolong menolong sesama hamba Allah untuk mencapai keridhaannya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.